Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah bahwa suatu negara atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan ketahanan bangsa. Ketahanan bangsa adalah kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya untuk mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Nah, untuk menyelenggarakan itu tentunya ada upaya-upaya yang harus dilakukan. Salah satu upaya yang harus dilakukan yaitu mewujudkan dengan bela negara. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang akan untuk menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Ketahanan nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Astagastra bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 3 aspek yang berjumlah 3 unsur dan aspek sosial yang berjumlah 5 unsur. Ketahanan nasional sebagai kondisi dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam arti meningkat atau menurun. Nah, sedangkan ketahanan nasional sebagai strategi itu dipandang sebagai pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagastra. Selanjutnya, dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Oleh karena aspek-aspek baik alamiah dan sosial atau Astagastra mempengaruhi kondisi ketahanan nasional, maka dimensi, aspek atau bidang dari ketahanan Indonesia juga berkembang. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional atau ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan diri individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Menurut Basri 2002. Kemudian, dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapis-lapisan di bawahnya, meliputi 1. Ketahanan diri, 2. Ketahanan keluarga, 3. Ketahanan wilayah, yang meliputi ketahanan regional dan ketahanan nasional. Lalu bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Pasal 27 ayat 3 nomor UUD NKRI 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya menuju bukan hanya monopoli TNI, tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pula aktivitas bela negara. Setiap warga negara dapat turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing. Selanjutnya, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara pasal 9 ayat 1 disebut bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Yang meliputi upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Melanjutkan, upaya bela negara selain sebagai dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Nah, selanjutnya, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara sebagai fisik
dengan cara memanggul senjata. Menghadapi serangga atau agresi musuh dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar atau dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer. Dan bela negara secara non-fisik segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam mewujudkan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman atau dapat disamakan dengan bela negara dalam arti non-militer. Bela negara sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan nasional. Ancaman adalah setiap usaha atau kegiatan-kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini terbagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman nirmiliter. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Dan ancaman nirmiliter pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan untuk membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Gagasan tentang ketahanan nasional tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat dalam rangka mengatasi pengaruh komunisme dalam kawasan Indochina. Lembahas atau Lembaga Pertahanan Nasional tahun 1968 memunculkan istilah kekuatan bangsa. Selanjutnya, mendapatkan kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologik, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Pada tahun 1969 lahir istilah ketahanan nasional yang intinya adalah kekuatan dan daya tahan suatu bangsa menghadapi segala ancaman. Kemudian pada tahun 1972 kesadaran akan spektrum ancaman diperluas menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau disingkat dengan ATHG, dan muncul konsepsi ketahanan nasional yang telah diperbaharui. Dan terakhir pada tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4 MPR 1978. Konsepsi 1968 dan 1969 ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan. Sedangkan konsepsi 1972 ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan. Bentuk ancaman di era modern semakin luas dan kompleks, bahkan ancaman yang sifatnya non-fisik dan non-militer lebih banyak dan secara masif amat mempengaruhi kondisi ketahanan nasional. Garis Besar Haluan Negara atau GBHN diganti menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, yang pada hakikatnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden terpilih. Rumusan ketahanan nasional tidak ada lagi dalam dokumen kenegaraan oleh karena GBHN tidak ada lagi digunakan. Apakah dengan demikian konsepsi ketahanan nasional tidak lagi relevan untuk masa sekarang? Ketahanan nasional tetap relevan sebagai kekuatan penangkalan dalam suasana sekarang maupun nanti. Sebab ancaman setelah berakhirnya Perang Dingin lebih banyak bergeser ke non-fisik, antara lain budaya dan kebangsaan. Sumber sosiologis. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tetapi sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan yang berlapis, yakni ketahanan individu, keluarga, daerah, regional, dan nasional. Ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI sebagai lembaga negara yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia yang bernama
Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional. Nama saya Gadung Remoga, 1J31117. Saya akan menjelaskan tentang dinamika dan urgensi tantangan nasional dan bernegara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia ini telah membuktikan bahwa konsep ketahanan nasional Indonesia mampu menangkap berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa. Oke, selanjutnya esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bernegara. Esensi dan urgensi ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman. Menurut Margantau yang dalam bukunya Politics Among Nations, The Struggle for Power and Peace, menurutnya ada dua faktor yang memberikan kekuatan bagi suatu negara, yakni faktor-faktor relatif stabil atau stable factor dan dynamic factor atau relatif berubah. Menurut Alfred Thayer Mahan dalam bukunya The Influencer Sea Power on History mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur letak geografi atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintahan. Menurut Lin dalam bukunya World Power Assessment, A Calculus of Strategy, melihat suatu negara dari luar sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain, yang merupakan akumulasi dari faktor-faktor sinergi antara potensi demografi dengan geografi. Jadi suatu negara itu akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi geografi besar atau negara secara fisik wilayah besar dan memiliki sumber daya manusia yang besar pula. Ini menurut Blin dalam Asmawi 2012. Selanjutnya itu model Asta Gatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Gatra letak dan kedudukan geografis atau wilayah menentukan kekuatan nasional negara. Hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan, atau negara kontinental. Selanjutnya itu luas wilayah negara. Ada negara dengan wilayah yang luas dan negara dengan wilayah yang sempit atau kecil. Posisi geografis, astronomis, dan geologis negara. Daya dukung wilayah negara. Ada wilayah yang habitable dan ada wilayah yang unhabitable. Filter keadaan dan kekayaan alam, pengelolaan dan pengembangan sumber kekayaan alam merupakan salah satu indikator ketahanan nasional. Yang pertama ada potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan, mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang, dan kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup, kontrol atau kendali atas sumber daya alam. Selanjutnya yaitu kriteria keadaan dan kemampuan penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Kriteria penduduk ini meliputi jumlah, kuantitas, komposisi, persebaran, dan kualitasnya. Kriteria ideologi menunjuk pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Kriteria politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetap stabil dan konstruktif untuk pembangunan yang diwujudkan dalam sistem politik yang diatur menurut konstitusi negara dan dipatuhi oleh segenap elemen bangsa. Kriteria ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara
merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global. Dalam rangka mendukung kekuatan ekonomi bangsa, sistem ekonomi yang kuat dapat meningkatkan ketahanan ekonomi negara yang bersangkutan. Katra sosial budaya. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia disokong dengan baik oleh Sloka Bhinneka Tunggal Ika. Selama sloka ini dijunjung tinggi, maka ketahanan nasional sosial budaya masyarakat relatif terjaga. Katra pertahanan keamanan pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan TNI sebagai komponen utama pertahanan, didukung komponen cadangan dan komponen pendukung, terutama dalam hal menghadapi bentuk ancaman militer. Bela negara secara fisik. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program rakyat terlatih atau ratih sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Rakyat terlatih atau ratih terdiri dari berbagai unsur seperti resimen mahasiswa atau menwa, perlawanan rakyat atau wanra, pertahanan sipil atau ansip, mitra babinsa, dan organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP yang telah mengikuti pendidikan dasar militer dan lain-lain. Fungsi rakyat terlatih yaitu ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat. Dua fungsi sipil sebagai upaya sosialisasi konsep bela negara, di mana tugas pertahanan keamanan negara bukanlah semata-mata tanggung jawab TNI, tapi adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara Republik Indonesia. Selanjutnya itu bela negara secara non-fisik. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi, dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal atau non-formal, melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama, pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan, berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara, berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman, terutama ancaman militer, misal menjadi sukarelawan bencana banjir, mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia, membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan.